Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fede Fernando. Dan pada semester kali ini saya akan membawakan mengenai mata kuliah Lab Akuntansi Dasar 2. Nah, teman-teman, pada matkul Lab Akuntansi Dasar 2 ini, pertama-tama kita akan mulai dari materi chapter 9, yaitu tentang Plant, Property, dan Equipment, di mana kita akan belajar mencatat transaksi seputar aktiva tetap. Oke, di sini sebagai teori, di sini singkat aja, di mana untuk pengantar teorinya adalah bahwa aset tetap itu adalah aset yang bisa digunakan lebih dari satu siklus operasi akuntansi. Biasanya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Kemudian fix aset itu juga tidak digunakan untuk dijual dan digunakan untuk menunjang operasional perusahaan. Nah, di sini pada saat kita mencatat transaksi fix aset itu nanti bakal muncul beberapa metode penyusutan, teman-teman, karena yang namanya nilai fix aset itu akan kita kurangin atau akan kita alokasikan secara periodik pada saat kita menggunakan fix aset tersebut. Oke. Di sini ada beberapa metode penyusutan seperti yang sudah tertampil di Excel saya. Di mana untuk metode penyusutan ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method, di mana untuk rumusnya adalah penyusutan per tahun kita dapatkan dari harga perolehan, dikurangin dengan nilai sisa atau nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis si fix aset tersebut. Oke. Kemudian berikutnya adalah metode unit of activity, di mana untuk metode unit of activity ini penyusutannya itu sedikit beda, teman-teman, di mana kita akan menyusutkannya sesuai dengan satuan tertentu. Di mana untuk menghitung penyusutan persatuan tertentu atau penyusutan per unit ini caranya adalah kita bakal kurangin antara harga perolehan dengan nilai sisa, kemudian kita bagi dengan berapa estimasi unitnya. Estimasi unit di sini bisa seperti jam kerja, kemudian jarak tempuh, berapa unit yang diproduksi, dan masih banyak lagi, tergantung sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian berikutnya, ada metode penyusutan yang kita sebut sebagai the sum of the year digit. Cuman sekarang metode ini udah jarang dipakai, ya. Kalau misalkan kalian belajar nanti di semester-semester berikutnya, dan kalau ketemu metode penyusutan lagi, sum of the year digit ini bakal dibahas, tapi nggak terlalu dalam banget seperti metode-metode yang lainnya. Dimana pada saat kita menggunakan metode sum of the year digit ini, kita akan mencari penyebutnya terlebih dahulu. Nah, maksud penyebut di sini adalah nanti penyebut ini bakal kita pakai untuk menghitung berapa penyusutan di tahun yang bersangkutan. Dimana rumusnya adalah A ditambah dengan UN kemudian dikali N dibagi dengan 2. Ya. Dimana A ini biasanya adalah 1 ya, rasio 1 ya, rasio 1 kemudian ditambah dengan pemakaian sampai tahun keberapa. Berarti kalau misalkan 5 tahun, maka 1 kita tambah dengan 5, kemudian kita kali dengan 5 dibagi dengan 2. Maka dapatlah penyebutnya seperti itu. Kemudian untuk penyusutan tahun pertama, di mana kita akan bagi dulu ya, kita akan bagi dulu dari rasio yang paling besar. Misalkan kalau misalkan dia 5 tahun, berarti UN-nya 5. Ya, UN-nya 5, kemudian kita bagi dengan penyebut yang tadi yang kita dapetin, lalu kita kali dengan harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa. Tapi ini cuma konsep doang. Di praktik dunia kerja pun ini agak jarang dipakai. Kemudian metode berikutnya adalah metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Di mana pada saat kita menghitung dengan menggunakan double declining balance method, maka kita harus mencari dulu berapa persentase penyusutan per tahunnya. Karena basis dari si double declining balance method adalah sesuai dengan persentase per tahunnya, ya, persentase per tahun, kemudian kita kalikan dengan book value atau nilai bukunya. Seperti itu. Nah, ada sedikit catatan bahwa pada saat kita menghitung penyusutan yang atau menghitung depresiasi dengan double declining balance method, maka nanti kita akan melakukan yang namanya mengabaikan nilai sisa, ya. Ini perbedaan antara metode-metode double declining balance dengan metode-metode 3 lainnya. Dimana kalau metode 3 lainnya, kalau kalian lihat rumusnya adalah selalu dikurangin dengan nilai sisa. Sedangkan kalau double declining balance itu tidak mengurangi dengan nilai sisa.
Langsung dikalikan aja dengan berapa persentase penyusutan per tahunnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk teorinya udah kelar, kita akan langsung masuk ke pembahasan problem 6 ya, pembahasan problem 6 dari modul Lab Akuntansi Dasar 2. Oke. Nah, di sini ya, ada perusahaan yang namanya Glowing Co ya. Glowing Co menjual produk-produk perawatan kulit sejak tahun 2020. Lalu, perusahaan ini memiliki beberapa aset tetap yang digunakan dalam operasional usahanya, yaitu sebagai berikut. Nah, teman-teman, pada saat kalian mengerjakan soal terkait dengan plan properti dan equipment ini, ya ini saran dari saya, kalian mau ikutin terserah, mau diikutin juga nggak apa-apa. Intinya, kalian harus rajin-rajin ya, kalian harus rajin-rajin mengupdate list dari fixed asset ya. Kalian harus sering-sering update nih aset yang tinggal di perusahaan apa aja, kemudian aset yang dijual kita coret gitu dari listnya, sehingga pada saat kalian menyusun jurnal penyesuaian yang nanti di tanggal 31 Desember itu gampang teman-teman, karena list fixed asetnya itu udah paling up to date pada tanggal 31 Desember tersebut gitu. Makanya kalau kalian lihat format Excel saya, itu saya selalu update nih untuk list fixed asetnya. Ya, karena di Excel saya kan enak ya, tinggal copy paste aja. Kalau misalkan nanti kalian mengerjakan di kertas ujian, kalian cukup bikin aja satu format yang gede gitu. Tapi lagi-lagi format ini sepertinya nggak ada nilainya ya. Jadi sifatnya opsional aja. Makanya saya bilang boleh diikuti, boleh nggak. Oke. Nah, di sini kita bakal masukin ya nilai list fixed asset sebelum mulai tahun 2023, karena transaksi-transaksi yang kita bahas ini terjadi seputar tahun 2023. Maka kita listing dulu. Untuk asetnya ada land, building, komputer, dan vehicle. Kita masukin dulu. Lalu untuk acquisition date-nya tinggal di copy paste aja, karena ini lagi-lagi sifatnya kayak catatan kecil doang bagi kalian. Kemudian sisanya kayak cost per unit, residual value, units, dan segala macam itu tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan data yang ada di list awal ini. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya kita bakal lanjut untuk membahas transaksi-transaksi yang masih normal ya, yang masih normal seputar fixed asset seputar tahun 2023. Di mana pada tanggal 1 Januari ini terdapat 2 komputer ya yang mengalami kerusakan dan tidak diperbaiki sehingga perusahaan memutuskan untuk membuangnya. Oke. Nah, teman-teman, di tanggal 1 Januari ini langsung transaksi mengenai pembuangan aset ya. Transaksi terkait dengan pembuangan suatu aset. Oke. Nah, transaksi terkait dengan pembuangan suatu aset atau pemberhentian suatu aset, teman-teman, ya, kita pertama-tama harus buat dulu terkait dengan penyesuaiannya. Tapi karena ini transaksinya itu terjadi di awal tahun, ya, di mana kita berasumsi di tahun sebelumnya pencatatannya udah benar ya, teman-teman ya. Kita berasumsi pencatatan di tahun sebelumnya udah benar. Maka per tanggal 1 Januari kalau misalkan terjadi transaksi pemberhentian fixed asset, entah itu dibuang, dijual, ditukar, ya. Nah, teman-teman tidak perlu buat AJP. Teman-teman langsung aja buat terkait dengan jurnal pemberhentiannya, di mana di sini diberhentikan dengan cara dibuang. Maka, teman-teman tidak perlu buat AJP, langsung aja masukin, ya. Pada saat kita membuang suatu fixed asset, ya, maka kita itu nggak mendapatkan apa-apa sebenarnya, teman-teman. Ya, tidak mendapatkan apa-apa, nggak dapetin cash dan nggak dapetin aset baru. Makanya kita langsung debitin yang di sebelah debitnya, yaitu accumulated depreciation of komputernya. Langsung debitin aja. Kemudian, kalau misalkan terjadi transaksi pembuangan, ya, biasanya pembuangan itu terjadi pada saat si aset itu belum habis masa manfaatnya, teman-teman. Artinya, misalkan nih kayak komputer ya, kayak komputer 5 tahun. Ya, komputer 5 tahun. Nah, kalau teman-teman pakai logika kasar aja, ya, dia itu belinya 1 Juli 2020. Tapi di tahun 2023, dia itu udah diberhentikan. Di mana seharusnya di tahun 2023 ini, dia itu masih bisa digunakan kalau misalnya nggak rusak atau sejenisnya, teman-teman. Makanya, karena kita membuangnya itu sebelum akhir masa manfaat si aset tersebut, maka pasti terjadi kerugian, ya. Jadi kalau pembuangan itu pasti ada akun loss on disposal, teman-teman. Kenapa? Karena kita memberhentikannya
sebelum estimasi akhir masa manfaat, sehingga ya pasti terjadi kerugian karena kita udah pasang udah taruhan kira-kira 5 tahun nih, tapi ternyata setelah dipakai nggak nyampe 5 tahun udah rusak teman-teman, sehingga terjadi loss on disposal, pasti rugi teman-teman kalau pembuangan. Kemudian di sebelah kreditnya jangan lupa dimasukin komputer, oke? Karena di sini kita membuang si komputernya. Dikasih note saja, ini optional, nggak perlu yang harus banget di kertas ujian kalian. Intinya kalau misalkan dibuang ya udah tulis aja dibuang gitu. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah, ini nggak masuk ke penilaian. Nah, yang masuk ke penilaian adalah berapa angkanya teman-temannya, berapa angkanya untuk masing-masing jurnal ini, ya. Nah, untuk komputer ya, komputer kan dibuang ya, komputer dibuang sebanyak 2 unit, berarti ya udah kita tinggal masukin aja cost ya, untuk komputer di sebelah kredit ya, komputer di sebelah kredit kita tinggal masukin berapa cost per 2 komputer, karena yang dibuang ini adalah sebanyak 2 komputer itu. Oke. Nah, 2 komputer berarti kita tinggal kaliin aja nih. Kita kaliin berarti 2 kita kali dengan 6.350.000 sesuai dengan nilai yang ada di bagian awalnya. Oke. Nilai cost per unit kita kali dengan 2. Maka dapat nilainya adalah sebesar 12.700.000. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung dong ya, berapa akumulasi penyusutan sampai di tanggal ini, karena kita mau pakai nih untuk nilai yang di jurnalnya. Maka kita lihat dulu ya, sekarang kita blok si komputernya. Kita lihat, komputer menggunakan metode strike line dalam penyusutannya. Dimana kalau strike line itu seperti yang saya bilang di awal-awal tadi pada saat di prolognya, di pengantar teorinya, bahwa rumus untuk mencari nilai si strike line adalah kita kurangin nih ya. Berarti kita hitung dulu penyusutan per tahunnya. Kita kurangin berarti 6.350.000 ya, 6.350.000. Kemudian kita kurangin dengan 100. Lalu kita kali dengan kita bagi dengan 5 ya. Kita bagi dengan useful life-nya sebesar 5. Oke. Maka dapatlah nilai penyusutan per tahunnya adalah sebesar 1.250.000 ya. Ini per tahun ya. Ini per tahun dan ini per unitnya ya. Per unit. Jadi teman-teman jangan terjebak nih dengan keterangannya. Karena di kolom saya itu saya tulisnya itu cost per unit. Maka teman-teman harus aware. Yang saya hitung di sini adalah penyusutan per unitnya. Oke. Nah, sekarang pada saat kita ingin menghitung akumulasi, maka kita akan listing dulu ya. Kita akan hitung dulu dari awal pembelian ya, dari awal pembelian sampai di tanggal 1 Januari 2023 ini. Di mana untuk akumulasi penyusutannya kita masukin nih dari tahun 2020, tahun pertama ya. Ini kan keterangannya 2020, kemudian 2021 dan kemudian tahun 2022 ya. Nggak ada tahun 2023, kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, tahun 2023 itu masih di awal tahun, ya, masih di awal tahun banget, tanggal 1 bahkan. Sehingga kita nggak perlu nih membuat AJP, sehingga kita juga nggak perlu buat menghitung berapa penyusutan tahun 2023-nya. Oke. Nah, sekarang di tahun 2020, ini kan dia belinya per tanggal 1 Juli ya teman-teman ya. 1 Juli, nggak full, setahun. Maka kita harus kalikan dengan berapa bulan di tahun 2020 ini, karena yang di sini adalah ini per tahun dan ini per unit. Maka kita kalikan ya, berarti 1.250.000 kita kali dengan 6, kemudian kita bagi dengan 12, sehingga hasilnya adalah sebesar 625.000. 6 bulan, tahu ya teman-teman ya, 6 bulan ini dapatnya dari 1 Juli sampai 31 Desember 2020. Oke. Berikutnya kita masukin tahun 2021 itu kan full ya. Tahun 2021 dia susutinnya full, berarti kita nggak perlu pusing-pusing, masukin langsung 1.250 karena ini strike line atau garis lurus, di mana penyusutan per tahunnya bakal tetap sama. Kemudian di tahun 2022-nya juga full ya, karena di sini kan dia mulanya kita bikin jurnalnya tahun 2023, berarti 2022-nya masih full. Dan di tahun 2023 nggak ada. Nah, dan ini teman-teman tinggal jumlahin. Sehingga
dapatlah akumulasi penyusutan per komputer ya. Per komputer ya teman-teman ya, karena ini per unit ya. Per komputer di tanggal 1 Januari 2023 sebesar 3.125.000. Oke. Ingat ya teman-teman ya, ini per unitnya, ini per unit. Sedangkan yang dibuang itu ada 2 unit. Maka akumulasinya kita kalikan dengan 2. Berarti kita masukin 3.125.000 kita kali dengan 2. Sehingga hasilnya adalah sebesar 6.250.000. Oke. Nah, sekarang kita tinggal isi aja nih bagian loss on disposal-nya. Ya, seperti yang saya bilang, kalau suatu aset dibuang, itu nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Ya, nggak mungkin terjadi keuntungan. Kenapa? Karena kerugiannya itu terjadi pada saat si umur manfaat asetnya belum selesai. Makanya pasti terjadi kerugian, teman-teman. Sehingga kita tinggal kurangin aja. Berarti nilai si komputer kita kurangin dengan accumulated depreciation-nya. Maka dapat nilai loss-nya sebesar 6.450.000. Gitu. Nah, sekarang pada saat kita itu ingin melanjutkan ke transaksi berikutnya, biasanya saya sarankan teman-teman buat update list dari fixed assetnya. Di mana untuk list dari fixed assetnya, kan yang berubah cuma komputer doang ya teman-teman ya. Yang berubah cuma komputer doang. Di mana komputer yang sebelumnya itu sebanyak 5 unit, kan dibuang 2, berarti sisanya tinggal 2 unit. Cuma gitu aja update-annya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin coret-coret di kertas ujian kalian, ya tinggal dicoret aja tuh. Tinggal coret, kasih angka berapa gitu. Ini buat mempermudah kalian pada saat susun AJP-nya, kalau misal ada terkait dengan komputer lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi 8 Januari 2023. Di mana perusahaan itu membeli 2 komputer baru, ya. Membeli 2 komputer baru. Oke. Nah, membeli 2 komputer baru, nilainya adalah sebesar 7.200.000 per unit, ya. Nah, sekarang, ya, nilai 7.200.000 ini ada 2 teman-temannya. Ada 2 komputer dan harga tersebut sudah termasuk harga beli sebesar 7 juta, biaya pengiriman sebesar 100.000 dan instalasi sebesar 100.000. Berarti ketiga unsur biaya ini yang saya labeli warna biru ini, ini berarti aman ya teman-teman ya. Layak dimasukkan sebagai harga perolehan karena biaya pengiriman, biaya instalasi, asuransi, harga beli, notaris dan segala macam ya. Selama biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap ya, di mana dengan biaya ini aktiva tetap itu bisa digunakan, maka itu berhak kita masukin ke nilai perolehan aktiva tetap tersebut. Maka 7.700 ya. Berarti kita bikin jurnal dulu ya. Kita bikin jurnal dulu, di mana untuk pembelian 2 komputer baru ini kita bakal jurnal komputer pada cash. Oke. Di mana nilainya sebesar 7.200 per unit, berarti 7.200 kita kali dengan 2. Maka dapatlah 14.400.000. Kemudian kita update lagi untuk list dari fixed assetnya, ya. Nah, kita update lagi, di mana sekarang masuk komputer yang baru, ya, terserah kalian mau labelin komputer doang juga boleh, kalian mau labelin komputer new juga boleh, kalian mau labelin komputer apa juga boleh, nggak masalah. Intinya ini menjadi pembeda ya. Terdapat pembeda antara komputer lama dengan si komputer barunya. Kalau saya sih lebih senangnya taruh dengan label B aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara lain, terserah. Intinya hasil akhirnya benar. Oke. Nah, ini kita masukin ada komputer baru, di mana nilainya sebesar 7.200. Nah, kemudian di soal dia bilang nih, bahwa baik dari umur manfaat, kemudian nilai residual, kemudian metode penyusutan, itu sama dengan yang lama. Berarti kita tinggal kopas aja nih sisanya. Misalkan kayak residual value-nya kita kopas. Kemudian depreciation metode-nya kita kopas. Kemudian even useful life-nya pun kita kopas. Karena dia bilang semuanya sama kebijakannya dengan si komputer yang lama. Oke. Sekarang kita lanjut untuk 4 Februari 2023. Ya. Di mana di 4 Februari 2023
perusahaan membangun lahan parkir di belakang gedung kantor dengan biaya konstruksi 24 juta dan lahan parkir tersebut diestimasikan memiliki umur manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Oke, metode penyusutan adalah garis lurus. Berarti kita tandain perusahaan itu membangun lahan parkir. Oke, membangun lahan parkir. Kemudian untuk biayanya adalah sebesar 24 juta. Oke, ini biayanya sebesar 24 juta. Kemudian umur manfaat 10 tahun dan metode garis lurus ya. Metode garis lurus berarti nilai sisanya perlu dilihat tanpa nilai sisa dan garis lurus. Oke. Nah, teman-teman ya, ada sedikit catatan dari saya. Kalau misalkan membangun lahan parkir atau misalkan kayak membangun pagar atau misalkan membangun pembatas dan sejenisnya, which is itu dibangun di atas land-nya, maka kita nggak boleh catat sebagai akun land, teman-teman ya. Karena karena logikanya ya, kalau misalkan kita catat sebagai land, maka si aset tersebut nggak bisa disusutkan ya. Karena dalam konteks akuntansi, tanah itu nggak pernah disusutkan. Kenapa? Karena nilainya bakal terus bertambah dari tahun ke tahun. Sedangkan, kalau misalkan kita bangun lahan parkir, kita bangun pagar, kemudian kita bangun istilahnya itu pembatas dari lahan kita, itu berarti hal-hal seperti ini kan bisa rusak ya. Logikanya ya. Logikanya lahan parkir dan teman-teman itu bisa rusak seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin ada yang retak, ada yang lumut, dan sebagainya. Berarti, kalau bisa retak dan sebagainya, maka aset-aset tersebut bisa disusutkan. Makanya kita nggak boleh catat sebagai land atau tanah, tapi kita bakal catat ke akun baru ya, ke akun baru yang namanya itu land improvement ya, land improvement pada cash ya. Tanah yang ditingkatkan, teman-teman. Bahasanya memang sedikit aneh ya kalau kita translate ya. Tanah yang ditingkatkan. Tapi akun land improvement ini bisa dipakai applicable buat banyak. Bisa buat lahan parkir, atau misalkan kayak pagar, atau mungkin pembatas halaman, itu terserah, tergantung intensi si perusahaan. Tapi biasanya digabungkan ya ke akun land improvement. Dia sederhana aja pencatatan akuntansinya. Oke, nah lahan parkir ya, atau land improvement itu dia bilang biayanya adalah sebesar 24 juta. Oke, selesai. Kita masukin nilainya sebesar 24 juta. Nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi, jadi teman-teman nggak perlu pusing. Kemudian sekarang kita akan update ya untuk list fixed asetnya. Kita akan update di mana masuk nih aset baru yang namanya itu land improvement ya. Land improvement dibeli pada atau diakuisisi pada 4 Februari dengan cost-nya sebesar 24 juta. Lalu untuk metode penyusutannya adalah strike line ya, strike line tanpa nilai sisa dan umur manfaat selama 10 tahun. Ini tinggal diikuti aja format kolomnya, teman-teman. Terserah, tapi kalau lagi-lagi kembali ke teman-teman mau dipakai terserah, nggak mau juga nggak apa-apa, selama jurnalnya benar, seperti itu. Kemudian berikutnya kita lanjut ke tanggal 17 Maret, di mana tanggal 17 Maret itu terdapat servis rutin terhadap komputer dengan total sebesar 1.250.000. Oke, ada kata-kata servis rutin ya teman-teman ya, servis rutin. Oke. Di sini saya akan sedikit menambahkan teori ya teman-teman ya, sedikit teori terkait dengan pengeluaran ya, terkait dengan pengeluaran setelah aset tetap digunakan. Oke, ini sedikit teori teman-teman. Nah teman-teman, pada saat kita udah menggunakan ya, atau aset tetapnya sudah digunakan untuk operasional perusahaan, maka kedepannya itu bisa banget terjadi pengeluaran teman-teman related to fixed asset ya, terkait dengan fixed asset. Di mana pengeluaran ini kita akan kelompokkan sebagai dua kelompok besar teman-teman ya. Kita akan kelompokkan sebagai dua kelompok besar. Di mana untuk pengeluaran pertama itu kita sebut sebagai revenue expenditure ya, expenditure. Dan yang kedua itu ada yang namanya capital expenditure. Oke, ada dua jenis nih teman-teman pengeluarannya, ada revenue sama capital. Ya. Nah teman-teman, revenue expenditure itu sifatnya atau nature-nya, ini langsung singkat aja teman-teman. Nature-nya adalah dia
pengeluaran ya, pengeluaran yang tidak menambah kapasitas, efisiensi, tidak menambah kapasitas dan umur manfaat, umur manfaat. Oke. Sedangkan capital expenditure itu adalah kebalikannya, ya. Berarti capital expenditure adalah pengeluaran yang menambah, ya. Pengeluaran yang menambah kapasitas serta umur manfaat. Oke. Pengeluaran yang menambah kapasitas serta umur manfaat. Oke, gitu teman-teman. Jadi intinya kalau revenue expenditure itu kita keluarin duit untuk sesuatu yang memang istilahnya rutin dan itu tidak menambah kapasitas serta umur manfaatnya. Sedangkan capital expenditure itu kita mengeluarkan sesuatu di mana itu menambah kapasitas atau enggak dia menambah umur manfaat dari aset yang bersangkutan. Itu singkatnya. Sekarang kalau misalkan ditanya nih, kaitan sama transaksi 17 Maret apa kok? Kayaknya gini, ada kata-kata yaitu service rutin teman-teman. Ya, service rutin. Artinya, kalau service rutin berarti kita itu istilahnya pasti melakukan maintenance ya, atau perbaikan atau perawatan terkait dengan fixed aset perusahaan kita, ya. Nah, sekarang kalau misalkan service rutin itu pasti tidak menambah umur manfaat ya, tidak menambah umur manfaat dan tidak menambah kapasitas karena memang sudah seharusnya dirawat teman-teman. Karena kalau nggak dirawat nanti fixed asetnya bisa bermasalah. Sehingga kita bakal catat ke dalam akun maintenance and repair expense ya, maintenance and repair expense pada cash ya. Karena dia mengeluarkan uang untuk sebuah service rutin, kita akan catat ke dalam akun expense. Ya. Nah, kalau kita balik ke teori yang tadi, kalau misalkan kita mengeluarkan untuk revenue expenditure, maka kita akan catat ke dalam akun expense. Ya. Kita akan catat ke dalam akun expense, sedangkan kalau capital expenditure, kita akan catat ke dalam fixed asset yang bersangkutan. Gitu. Ya. Nanti kita bakal lihat nih, ada yang namanya capital sama dan yang namanya revenue di dalam problem 6 ini. Sekarang ini untuk yang revenue expenditure, nilainya sebesar 1.250.000. Jadi, jangan mentang-mentang ada servis komputer, teman-teman tambahin nilai komputernya. Itu nggak boleh, karena kalau servis rutin itu ya cuma untuk perawatan aja, dan itu nggak boleh dikapitalisasi, kalau bahasa akuntansinya. Nggak boleh dicatat ke dalam fixed asset. Sekarang kita masuk ke tanggal 4 April. Tanggal 4 April, kita menukar kendaraan lama dengan kendaraan baru, di mana perusahaan menambah uang tunai sebesar 80 juta, dan diketahui kendaraan baru memiliki harga perolehan 90 juta tanpa nilai sisa. Lalu disusulkan dengan double declining selama 8 tahun. Oke, sekarang transaksinya adalah kita menukar kendaraan lama dengan kendaraan baru. Ini inti dari transaksi soalnya teman-teman ya, kita menukar kendaraan lama dengan kendaraan baru. Oke, di mana perusahaan menambah uang tunai ya, ini yang hal yang perlu diperhatikan, menambah uang tunai sebesar 80 juta. Oke. Menambah uang tunai sebesar 80 juta. Kemudian diketahui perusahaan memiliki harga perolehan kendaraan baru ya, harga perolehan kendaraan baru adalah sebesar 90 juta tanpa nilai sisa. Oke, dan kendaraan disusutkan dengan double declining selama 8 tahun. Ini hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Gitu. Oke, ini saya highlight dulu yang uang tunainya karena ini penting, bakal kita pakai buat transaksinya. Oke, sekarang teman-teman, pada saat kita mencatat transaksi, ini pertukaran ya teman-teman ya, atau exchange ya, kita sebutnya exchange, pertukaran. Nah, pertukaran berarti kita bakal mencatat adanya sebuah aset baru yang masuk, dan kita akan mencatat adanya aset kita yang keluar. Oke, jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, sekarang pertukarannya kebetulan aktiva yang sejenis, di mana kendaraan kita tukar dengan kendaraan. Berarti ada kendaraan baru yang masuk ke tempat kita. Ya. Ada kendaraan baru yang masuk ke perusahaan kita, tetapi sebelum catat transaksi pertukaran ini, teman-teman perlu make sure lagi. Ini transaksinya terjadi pada tanggal 4 April.
which is 4 April itu sudah berada di pertengahan tahun. Maka pasti sudah terjadi penyusutan dari tanggal 1 Januari hingga 4 April 2023. Oke, saya ulang lagi. Kalau di tanggal 1 Januari tadi, memang terjadi transaksi pemberhentian aktiva tetap, tapi ini masih di awal tahun banget, sehingga kita tidak perlu buat yang namanya jurnal penyesuaian. Tetapi di tanggal 4 April ini udah jalan 3 bulan teman-teman ya, dari 1 Januari, kemudian Februari, kemudian Maret, itu udah jalan 3 bulan. Nah, ini kita harus akuin dulu nih penyusutan si vehicle yang lama sebelum kita catat terkait dengan adanya vehicle baru yang masuk. Oke, paham ya teman-temannya alurnya ya? Berarti pertama-tama kita bakal buat AJP dulu. AJP penyusutan gampang, di mana jurnalnya adalah Depreciation Expense pada Accumulated Depreciation of Vehicle. Kemudian di bagian kita akan coba menghitung berapa penyusutannya ya. Kita akan coba menghitung berapa penyusutan si vehicle ini ya. Dan kita lihat list fixed asset kita yang paling up to date ya. Di mana ini terkait dengan vehicle kita. Maka kita lihat vehicle kita itu kebetulan menggunakan metode depreciation double declining balance ya, atau double declining method. Oke. Di mana kalau misalkan menggunakan double declining method, seperti yang ada di teori saya tadi, kita bakal hitung dulu nih berapa si rate penyusutannya ya. Maka kita akan hitung dulu persentasenya dengan cara kita hitung dulu, berarti depreciation caranya adalah kita masukin 100% sesuai dengan rumusnya, pasti 100%. Kita bagi dengan umur manfaatnya, yaitu selama 4 tahun. Ini kebetulan saya nge-refernya yang ke paling atas, karena ini fixed asset yang ada di awal banget. Ya, bebas saja, mau pakai yang listed baru juga nggak apa-apa. Refernya. Dibagi dengan 4, kemudian kita kali dengan 2, sesuai dengan rumusnya. Ya. Maka teman-teman bakal dapat nilai penyusutan per tahunnya adalah sebesar 50% untuk persentasenya. Oke. Sekarang, setelah kita dapat berapa rate penyusutan per tahunnya, yaitu sebesar 50%, maka kita harus hitung teman-teman ya. Kita harus hitung dari kita harus menghitung akumulasi penyusutan per tanggal 4 April 2023. Ya, ini sekalian juga ya, ini sekalian kepake juga buat bikin jurnal transaksi pertukarannya. Jadi kita langsung ibaratnya ngerjain dua hal jadi satu teman-teman, gak apa-apa. Kita langsung hitung akumulasi penyusutannya, karena nanti kan akumulasi penyusutan sebenarnya di dalamnya itu include tahun 2023-nya, gitu. Ya, jadi sementara jurnalnya dikosongin dulu, kita langsung hitung akumulasinya. Oke. Nah, teman-teman, si vehicle-nya ini diperoleh pada tanggal 1 Maret 2021 kalau kalian list dari fixed assetnya. Oke, berarti kita mulai susutinnya dari tahun 2021, kemudian tahun 2022, kemudian tahun 2023. Makanya saya bilang kerjain dulu akumulasinya karena udah sekalian dengan jurnal depreciation-nya. Ya, nanti kalian enak tinggal susun aja kalau misalkan mau membuat jurnal terkait dengan pertukarannya. Di tahun 2021 ya, di sini kita akan coba hitung penyusutan dari si vehicle-nya dengan metode double declining ya, metode double declining. Di mana kalau double declining itu ngitung beban per tahunnya enak teman-teman. Tinggal dikali aja ya, tinggal dikali aja, di mana tinggal dikali nilai dari fixed assetnya 24 juta kita bagi dengan kita kali dengan 50% sesuai dengan rate per tahunnya. Kemudian jangan lupa kita kali dengan 10 per 12. Kenapa 10 per 12? Karena kalau teman-teman lihat rumus lagi, teman-teman lihat daftar dari fixed assetnya, ini dia belinya itu pada awal Maret teman-teman ya, pada awal Maret. Dimana kalau teman-teman hitung dari awal Maret sampai ke Desember, maka penyusutannya itu adalah selama 10 bulan. Makanya di sini dikali dengan 10 per 12. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 10 juta untuk penyusutan di tahun 2021. Nah, kemudian kita akan hitung penyusutan di tahun 2022, di mana teman-teman jangan langsung jangan langsung gegabah ya kalau ngerjain double declining ya, harus teliti. Kenapa? Karena double declining itu basisnya adalah dari book value ya, basisnya itu dari nilai buku ya, nilai buku kita kali dengan rate penyusutan.
Dimana kalau teman-teman tahu book value itu kita harus kurangin dulu nih ya. Kita harus kurangin dulu. Berarti kan nilai awalnya kan 24 juta ya. Nilai awalnya 24 juta. 24 juta kita akan kurangin dengan penyusutan di tahun-tahun sebelumnya ya. Karena kebetulan penyusutannya baru terjadi di tahun 2021 doang, berarti kita kuranginnya cukup dengan 2021 aja ya. Berarti kalau di tahun 2023 dan seterusnya kita bakal makin naik lagi untuk pengurangannya gitu. Oke, kita kurangin, berarti 24 juta kita kurangi dengan 10, kemudian kita kali dengan 50%. Ya, langsung 50%, nggak ada per 12 lagi. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini udah full selama setahun. Maka, dapatlah nilainya adalah sebesar 7 juta untuk penyusutan tahun 2022. Kemudian, di tahun 2023, ya, di tahun 2023, kita akan hitung lagi penyusutannya. Caranya kita kurangin ya, kita kurangin harga perolehannya yaitu 24 juta. Ya, bebas mau nge-refer kemana. Kalau saya tadi nge-refernya ke list yang pertama karena ini aset yang lama. Berarti 24 juta kita kurangin dengan penyusutan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu penyusutan tahun 2021 dan 2022. Kemudian kita kali dengan rate-nya yaitu sebesar 50% per tahun. Lalu jangan lupa kita kali dengan 3/12 sesuai dengan jangka waktunya dari 1 Januari sampai 4 April. Kalau kalian hitung itu selama 3 bulan. Maka dapatlah penyusutannya adalah sebesar 875.000 untuk tahun 2023. Oke. Nilai ini langsung kalian masukin di jurnalnya ya. Berarti depreciation expense pada accumulated depreciation nilainya sebesar 875. Ya, makanya saya bilang langsung hitung akumulasinya aja. Kenapa? Karena ini langsung kepake untuk jurnal penyesuaiannya. Maka, teman-teman dapat akumulasi per tanggal 4 April itu sebesar 17.875. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk jurnal pertukarannya. Ya, jurnal pertukaran aktiva tetapnya. Gimana? Kalau misalkan seperti yang saya bilang, kita nuker nih. Kita nuker. Dan di sini pertukarannya kendaraan lama dengan kendaraan baru. Artinya kendaraan baru masuk ke perusahaan kita dan kendaraan lama keluar dari perusahaan kita. Maka kita bakal catat vehicle ya. Ini saya kasih label new aja ya. Saya kasih label new aja karena ini kan kebetulan vehicle-nya cuma satu, the only one, dan itu ditukar lagi dengan yang baru. Makanya saya labelnya vehicle new bukan vehicle B. Kemudian kita catat ada accumulated depreciation dari vehicle old-nya, karena kalau misalkan vehicle-nya dijual atau ditukar atau diberhentikan, maka ya bakal keluar, makanya seterusnya vehicle old. Kemudian ada vehicle yang old di sebelah kredit. Lalu kalau teman-teman baca lagi, perusahaan menambah uang tunai, ya artinya pada saat dia tukar dia keluarin duit lagi. Nah, kita keluarin duit lagi, maka cash-nya di sebelah kredit. Nah, sekarang kita tinggal tentuin nih, nanti kita kosongin satu baris, ini untuk nyusun akun gain atau loss-nya. Oke. Nah, sekarang kita bakal lihat dari apa yang dikeluarkan perusahaan. Ya. Pertama-tama kita lihat dulu nih, apa yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 80 juta. Oke, kita masukin cash sebesar 80 juta. Kemudian nilai dari vehicle old kita ya, nilai dari vehicle old kita itu adalah sebesar 24 juta. Oke. Kemudian akumulasi penyusutan kita itu adalah sebesar 17.875.000. Berarti kita masukin 17.875 di accumulated depreciation of vehicle old-nya. Lalu untuk vehicle new-nya dia kasih tahu nih nilainya adalah sebesar 90 juta tanpa nilai sisa. Berarti kita masukin nilainya sebesar 90 juta. Ya. Nah, sekarang pada saat kita melakukan pertukaran atau penjualan, teman-teman, itu biasanya terjadi gain atau loss. Makanya di sini saya kosongin nih satu baris. Ini untuk posisi gain atau loss-nya. Nah, sekarang yang perlu teman-teman consider atau yang perlu teman-teman lihat adalah teman-teman lihat dulu apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan, teman-teman. Prinsipnya sesederhana itu. Jadi kita lihat apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan, ya. What we pay dan what we get. Itu prinsip sederhananya. Jadi teman-teman nggak perlu tuh ngafalin rumus segala macam, cukup ikuti step-step yang saya berikan. Jadi teman-teman nggak perlu ngafalin
rumus untuk book value-nya gimana gitu, dikurang ini dengan ini, nggak perlu. Teman-teman cukup lihat dari jurnalnya aja. Jadi selama teman-teman udah benar nyusun ininya, saya yakin untuk menentuin gain atau loss itu nggak sulit. Oke. Sekarang, kita membayar ya teman-teman ya. Yang kita bayar, ini kita pakai hitungan bodoh aja teman-teman. Kita bayar 80 juta ditambah dengan 24 juta. Ini yang kita bayarkan ya. Ini yang kita bayarkan. Yang kita bayarkan itu sebesar 104 juta. Oke. Sekarang kita bakal membandingkan nih dengan apa yang kita dapatkan. Ini cuma coret-coretan saya aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan nanti udah keluar gain atau loss-nya, ini bakal saya hapus lagi. Yang saya keluarkan itu 104 dan yang saya dapatkan itu 90 ditambah dengan 17.875. Ya, ini yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan itu sebesar 107.875.000. Ini hitungan bodohnya, teman-teman. Jadi, kita keluarin 104 juta buat dapetin barang ya, buat dapetin sesuatu senilai 107.875.000. Ya, artinya kita bayarnya lebih kecil ya. Kita dapetin sesuatu harga barang yang lebih gede daripada apa yang kita bayar. Jadi kita dapetinnya lebih gede nilainya. Ya, kita bayar 104 buat dapetin 107.875. Maka untuk transaksi ini kita akan sebut sebagai gain on exchange. Kenapa? Karena kita dapetin nilainya lebih tinggi. Makanya kita catat sebagai gain. Ya, gainnya itu tinggal teman-teman selisihin sebenarnya hitungan bodohnya. 107 kita kurangin dengan 104 juta. Maka dapat nilainya adalah sebesar 3.875.000. Ini nilai gain on exchange-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau ngitung gain or loss itu jangan bingung ya teman-teman, ya tinggal lihat aja pakai hitungan kasar aja, hitungan ininya sederhana aja, nggak perlu ribet-ribet, tinggal lihat debit dengan kreditnya. Baru tentuin dia gain atau loss gitu. Oke. Sekarang setelah kita mencatat jurnal terkait dengan pertukarannya, maka langkah berikutnya adalah kita bakal membuat list dari fixed assetnya. Oke. Nah sekarang ada vehicle baru yang masuk ya. Ini yang kita update ya, karena kan vehicle satu keluar, maka vehicle baru masuk. Nah vehicle-nya kita peroleh pada tanggal 4 April, kemudian cost-nya sebesar 90 juta. Lalu kalau teman-teman baca soalnya, 90 juta tanpa nilai sisa, kemudian unitnya adalah 1, lalu depreciation metodenya adalah double declining, ya, dan disusutkan selama 8 tahun. Semuanya tinggal mengikuti keterangan soal aja. Oke, setelah kita update, berarti kita akan lanjut ke transaksi tanggal berikutnya. Tanggal 1 Juli. Oke. Nah, teman-teman, di tanggal 1 Juli terdapat renovasi gedung ya, sebesar 170 juta. Dan ini menyebabkan umur manfaat gedung bertambah 2 tahun. Dan nilai residu tidak mengalami perubahan. Nah, lagi-lagi, ini gedungnya udah ada, teman-teman. Ya. Gedungnya udah ada, gedungnya udah kita pakai, tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu, terdapat pengeluaran lagi. Ya. Terdapat pengeluaran lagi dari si gedung tersebut. Nah, ini kalau kita nge-refer ke pengeluaran setelah aset tetap itu digunakan, maka ini masuk ke capital expenditure. Ya. Capital expenditure di mana ini menambah kapasitas dan manfaat. Teman-teman bisa melihat ya, keterangannya itu sebenarnya udah mendukung banget sih untuk capital expenditure. Teman-teman cukup lihat keterangan adanya renovasi gedung ya, renovasi gedung. Yang namanya renovasi itu pasti gede teman-teman nilainya, namanya aja ngerenov ya. Kalau misalkan kalian dengar rumah saya direnovasi, pasti bayangan di otak kalian tuh oh, berarti banyak yang dibongkar gitu ya. Banyak yang dibongkar, banyak yang bangun dan segala macam. Nah, ini otomatis akan menambah umur manfaat ya dan akan menambah kapasitas dari bangunan yang bersangkutan sehingga kita akan catat sebagai transaksinya capital expenditure di mana kalau capital expenditure itu kita bakal catat sebagai fixed asset yang bersangkutan. Nah, karena ini kita renovasi gedung, maka kita bakal catat di sebelah debit itu adalah building pada cash. Nilainya sebesar 170 juta. Oke, ini transaksi dari si capital expenditure. Di mana kalau teman-teman bandingkan dengan tanggal 17 Maret tadi, itu sangat beda banget. Ya, di mana tadi kan service rutin. Kita catat sebagai maintenance, ya, maintenance and repair. Sedangkan kalau yang 1 Juli, kita catat sebagai building pada cash. Oke. Nah, sekarang
kita bakal lanjut ya untuk mencatat perhitungan baru dari si building ini. Ya, kalau capital expenditure saya mengharuskan teman-teman untuk mengupdate si buildingnya. Kenapa? Karena perubahannya ini termasuk major untuk perhitungan depresiasi ke depannya. Sekarang kita harus mengupdate penyusutan si buildingnya. Ya. Nah, teman-teman, beda ya, beda banget dengan transaksi penjualan atau transaksi pertukaran atau transaksi pembuangan suatu aset, ya, di mana sebenarnya transaksi capital expenditure ini kita nggak perlu buat AJP pada saat terjadi capital expenditure, ya, tapi kita harus tetap hitung penyusutan, ya, kita harus tetap hitung penyusutan dari awal tahun, ya, dari awal tahun sampai ke tanggal 1 Juli 2023 untuk si buildingnya. Kenapa? Karena ini nanti bakal mempermudah pada saat kalian menyusun AJP di akhir tahun. Ya, nanti bakal saya jelaskan gimana cara bikin AJP di akhir tahun. Tapi kita fokus dulu untuk menghitung penyusutan si building sampai 1 Juli 2023. Oke. Sekarang teman-teman masukin, ya. Teman-teman masukin. Pada saat menghitung penyusutan building, kita perlu lihat dulu nih, berapa penyusutan building metodenya. Metodenya apa aja, umur manfaat, dan segala macam. Ya, dari settingan awalnya. Nah, sekarang building itu menggunakan metode straight line. Berarti kita masukin untuk penyusutan building per tahun itu pasti sama nilainya. Dimana kalau straight line berarti kita kurangin harga perolehan, ya. Harga perolehan kita kurangin dengan nilai sisa. Kemudian kita bagi dengan umur manfaatnya, yaitu selama 20 tahun. Ya. Lagi-lagi bebas, kalian mau nge-refer ke sel yang mana, kalau kalian nanti coba pakai Excel, tapi yang jelas kalau saya lebih ke yang awal. Kenapa? Karena ini asalnya dari awal tahun, jadi saya nge-refernya yang dari awal aja. Oke, berarti kita masukin 1 miliar 250 juta, kita kurangin dengan 50 juta, lalu kita bagi dengan useful life-nya selama 20 tahun. Maka dapatlah nilai penyusutan per tahunnya itu adalah sebesar 60 juta. Oke. Nah, sekarang pada saat kita udah menghitung penyusutan per tahunnya, tadi kan saya bilang ya, kita perlu tahu berapa akumulasi penyusutan serta penyusutan dari awal tahun sampai ke tanggal 1 Juli. Ya. Karena kalau capital expenditure itu kita bakal merubah semuanya, teman-teman, ya. Jadi konteks sederhananya kita bakal mengubah semuanya. Jadi nanti kalau kalian ngitung penyusutan yang dari 1 Juli sampai ke 31 Desember itu udah nggak 60 juta lagi per tahunnya, tapi udah beda lagi rate-nya karena terjadi penambahan nilai serta penambahan umur manfaat dari fixed asset yang bersangkutan. Pelan-pelan saya jelasin, ini terkait dengan akumulasi penyusutannya. Oke. Nah, untuk akumulasi penyusutannya, teman-teman lihat, si buildingnya ini dibeli pada 1 Juli 2020, ya. Teman-teman bisa lihat kursor saya, dibeli 1 Juli 2020. Maka dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu pasti terjadi penyusutan. Di mana tahun 2020 kan dia belinya itu 1 Juli. Ya, dia belinya 1 Juli berarti terjadi selama 6 bulan. Kemudian 2021 sama 2022 itu nggak ada problem, full selama 1 tahun, berarti 1 tahun 1 tahun. Kemudian di tahun 2023, kalau teman-teman hitung dari 1 Januari sampai 1 Juli itu jangka waktunya selama 6 bulan. Maka kalau kita hitung sebenarnya sebenarnya si building ini telah kita gunakan selama 3 tahun. Ini kalau teman-teman hitung ini ya, hitung secara manual ya, teman-teman udah menggunakan buildingnya selama 3 tahun. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba hitung berapa penyusutan ya dari tahun 2020 sampai ke tahun 2023. 2020 karena dia cuma 6 bulan, berarti kita kali dengan 6/12. Ini udah jelas banget, sebelahnya udah saya tulis 6 bulan. Kemudian 2021 dan 2022 itu full, no problem. Tinggal dikopas saja 60 jutanya. Lalu yang tahun 2023, 6 bulan, berarti kita kali dengan 6/12, maka dapatlah nilainya sebesar 30 juta. Oke. Nah, akumulasi penyusutan selama 3 tahun adalah sebesar 180 juta. Nah, nilai ini teman-teman ya, nilai ini akan teman-teman kurangin dengan harga perolehan si buildingnya ya.
Karena seperti yang saya bilang, pada saat kita melakukan capital expenditure, kita merubah semuanya. Kita merubah berapa nilai harga perolehannya, berapa nilai bukunya, berapa umur ekonomisnya, dan segala macam itu kita merubah semuanya. Makanya kita akan coba menghitung book value-nya ya. Kita akan mencoba menghitung book value-nya sebelum si fixed asset ini kita bakal tambahkan dengan nilai capital expenditure-nya. Ya. Berarti kalau kita hitung ya, berarti 1 juta ya, 1 miliar 250 juta itu kita kurangin ya. Kita kurangin dengan akumulasi penyusutannya. Berarti 1 miliar 250 kita kurangin dengan 150 juta, maka dapat nilainya sebesar 1 miliar 70 juta. Oke. Nah, kemudian pada saat pertanggal 1 Juli kita coba hitung nih berapa sisa umur asetnya ya. Berapa sisa umur asetnya. Dimana kan dia bilang useful life-nya selama 20 ya. Selama 20 udah dipakai 3 tahun. Maka kita tinggal kurangin aja, berarti 20 kita kurangin dengan 3, maka dapat adalah sebesar 17 tahun ya. 20 dikurang 3 dapatlah 17 tahun. Nah, sekarang baru kita mulai masuk ke perhitungan capital expenditure-nya. Di mana untuk yang capital expenditure, ya di sini terjadi capital expenditure itu sebesar 170 juta. Masuk nih, 170 ya. Nah, kemudian di soal teman-teman baca lagi. Hal ini menyebabkan umur manfaat itu bertambah selama 2 tahun. Bertambah selama 2 tahun. Teman-teman tandai bertambah selama 2 tahun berarti terjadi penambahan si umur fixed assetnya sebesar 2 tahun. Maka teman-teman tinggal tambahin aja kedua hal ini sehingga teman-teman dapat berapa book value yang baru. Dan teman-teman juga dapat berapa nilai useful life yang baru terhitung efektif per 1 Juli 2023. Ya. Dan teman-teman perlu notice juga nilai residu tidak mengalami perubahan. Berarti tinggal dicatat aja tidak mengalami perubahan. Nilai sisa tetap. Ya. Ini saya sarankan teman-teman harus buat di ujian ya. Pada saat terjadi capital expenditure, teman-teman harus ngitung ini semua ya. Entah itu metodenya double declining atau straight line atau unit of activity, terserah ya. Nanti tergantung soal di ujian. Yang jelas kalau misalkan terjadi capital expenditure, saya mengharuskan teman-teman untuk buat perhitungannya. Beda kalau kayak list fixed asset atau mungkin kayak perhitungan gini, saya nggak terlalu masalah, ya berarti teman-teman paham aja. Tapi kalau capital expenditure, saya menyarankan teman-teman bikin perhitungannya. Oke. Sekarang kita akan update list dari fixed assetnya. Berarti kita update lagi ya. Yang berubah sekarang si building ya. Sekarang setelah terjadi capital expenditure, maka cost per unitnya ya, harganya itu nggak lagi sebesar 1 miliar 250 juta, tapi nilainya sebesar 1 miliar 240 juta ya, mengikuti nilai yang diperhitungkan kita tadi. Kemudian residualnya tetap sesuai dengan keterangan di sini. Lalu metodenya tetap straight line dan useful life-nya adalah sebesar 19 tahun sesuai dengan nilai yang kita hitung tadi di useful life yang barunya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya untuk transaksi tanggal 3 Agustus. Oke. Tanggal 3 Agustus untuk menunjang si operasionalnya, perusahaan membeli 1 unit peralatan ya dengan harga beli 11.800.000. Biaya pengiriman 200.000 dan peralatan disesuaikan metode unit of activity tanpa nilai sisa. Selama tahun 2023 peralatan digunakan selama tahun 2023 penggunaan peralatan diestimasi 9.600 jam. Ya. Ini sebenarnya bukan selama ya, tapi selama umur manfaat ya, ini harusnya ralat sih ya. Karena kalau selama tahun 2023 berarti tahun-tahun berikutnya masih ada lagi estimasinya. Ya, ini salah sebenarnya selama umur manfaat si mesin. Oke. Nah, perusahaan membeli 1 unit peralatan, yang 1 unit equipment. Oke, saya tandain dulu. Di mana harga belinya 11 juta dan pengiriman sebesar 200.000. Berarti kedua hal ini kita akan masukkan sebagai harga perolehannya. Karena kalau nggak ada biaya pengiriman, barangnya yang nggak nyampe dan barangnya nggak bisa kita pakai. Oke, metode unit of activity tanpa nilai sisa ini juga penting, saya tandain juga.
Kemudian umur manfaatnya diestimasi selama 9.600 jam. Oke, saya tandain juga. Sekarang, pada saat kita membeli sebuah fixed asset, ini asumsinya pakai cash ya, asumsinya pakai cash, karena nggak ada keterangan, maka kita catat equipment pada cash. Nilainya sebesar 11.800.000 yang merupakan harga beli, kita tambahkan dengan biaya pengirimannya sebesar 200.000. Dapatlah 12 juta, pas. Ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk bagian berikutnya, terkait daftar atau list dari fixed assetnya. Sekarang kita masuk. Nah, sekarang teman-teman, untuk yang equipment ini terjadi penambahannya, terjadi penambahan. Ya, di mana equipment diperoleh tanggal 3 Agustus, cost-nya sebesar 12 juta karena dia belinya satu doang unitnya. Residual value nggak ada, metode unit of activity, dan kalau misalkan metode unit of activity, dia bagian useful life-nya dikosongin aja, langsung isi bagian capacity sebesar 9.600 gitu ya. Nah, sekarang setelah kita update, maka kita bisa lanjut untuk transaksi berikutnya. Teman-teman, tanggal 22 September, ya, karena jarang digunakan, perusahaan memutuskan untuk kita jual aja nih satu unit komputernya pada yang dibeli pada 1 Juli 2020, harga sebesar 3.200.000. Oke, menjual satu unit komputer, ya. Kemudian dibeli tanggal 1 Juli, dibeli pada 1 Juli sebesar 3.200.000. Ini saya tandain dulu. Oke. Nah, berikutnya kita bakal coba hitung ya seperti biasa. Kita bakal buat AJP ya. Kenapa AJP atau jurnal penyusunan dulu? Kenapa? Karena sekarang kita di tanggal 22 September. Berarti dari 1 Januari sampai ke 22 September, si komputer yang nggak kepake ini pasti udah terjadi penyusutan, ya, udah terjadi pengurangan nilai. Makanya kita bakal catat jurnalnya depreciation expense pada accumulated depreciation of computer. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi dari daftar atau list dari fixed assetnya, di mana untuk komputer yang dibeli pada 1 Juli 2020, berarti ini komputer yang lama teman-teman ya, komputer yang nggak ada label yang aneh-anehnya. Maka kalau kita lihat komputer yang lama, ya, ini keterangannya dia beli 1 Juli 2020, sinkron, kemudian cost-nya sebesar 350 dan seterusnya. Kita bakal coba hitung berapa penyusutan per tahun dengan metode straight line sesuai dengan komputernya. Untuk DP per tahun, berarti kita tinggal masukkan aja rumusnya. Kita kurangin 6.350.000, kita kurangin dengan 100.000 residual value-nya, kemudian kita bagi dengan 5. Ya. Lagi-lagi yang saya hitung ini adalah berapa penyusutan per tahun dan per unitnya ya. Saya hitungnya dan per unitnya. Oke, jadi biar teman-teman nggak salah nih. Teman-teman jangan nangkep ini per berapa gitu ya. Ini per unitnya. Ya. Sekarang kita akan hitung berapa akumulasi penyusutan dari si komputernya. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan tadi kan kalian sebenarnya udah ngitung ya di awal ya. Kalian udah ngitung di awal. Ada juga transaksi terkait dengan si komputer ya. Transaksi terkait dengan si komputer. Sebenarnya cara pengerjaannya sama persis untuk tahun 2020 sama tahun 2021-nya. Ya, nggak ada perbedaan. Di mana untuk tahun 2020-nya, dia kan belinya di pertengahan tahunnya, di bulan Juli, berarti kita kali dengan 6/12. Kemudian untuk tahun 2021-nya berarti full sebesar setahun, nggak ada yang aneh-aneh karena dia 2021 itu full pemakaiannya. 2022 juga sama, full pemakaiannya, nggak perlu pusing-pusing. Nah, cuman sekarang di tahun 2023-nya yang jadi masalah. Ya, kita harus menghitung lagi, kita nggak boleh langsung masukin 1.250.000 karena dia paketnya cuma sampai tanggal 22. Berarti kalau kita hitung dari 1 Januari sampai 22 September, maka pemakaiannya sudah terjadi selama 9 bulan. Makanya kita kali 9/12. Maka dapatlah akumulasi penyusutannya adalah sebesar 4.062.500 per unit ya teman-teman ya. Dengan catatan ini per unit. Oke. Nah, sekarang kita bakal masukin, dia bilang dijualnya satu aja ya teman-teman ya. Perusahaan memutuskan menjual satu aja, berarti kita nggak perlu pusing-pusing lagi ngitungnya. Ya, tinggal masukin
Untuk AJP-nya, depreciation expense pada accumulated depreciation of computer, cukup masukin di tahun yang dari tahun 2023 aja, yaitu sebesar 937.500. Sekarang kita buat jurnal untuk transaksi penjualannya, ya. Kan dia bilang kan menjual kan, maka kita akan buat transaksi penjualannya. Nah, pada saat kita jual, berarti ada uang yang masuk ya teman-teman ya, namanya aja jual ya, namanya aja jual. Berarti ada uang yang masuk, maka kita masukin jurnalnya adalah cash. Kemudian jangan lupa masukin accumulated depreciation of si komputernya yang old ya, atau yang komputer yang nggak ada label aneh-anehnya. Kemudian kita lakukan satu baris untuk gain atau loss-nya. Lalu di sebelah kreditnya kita masukin si komputernya ya, gitu. Nah, untuk komputer old-nya, ya, harga dia kan bilang kan jualnya satu doang ya teman-teman ya. Jualnya satu doang, berarti kita masukin harga perolehannya per unit sebesar 6.350. Kemudian untuk nilai cash-nya, kita masukin dari soal sebesar 3.200.000 ya. 3.200.000 dan akumulasinya adalah sebesar 4.062.500 ya. Nah, sekarang seperti biasa, pada saat terjadi transaksi jual atau beli, cara converdi itu pasti pakai cara hitungan gampang lah ya, hitungan sederhana ya, hitungan bodoh lah kalau kita sebutnya. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirnya. Sekarang, yang saya keluarkan adalah sebesar 6.350.000. Ini yang saya keluarkan nih, dari perusahaan saya. Kemudian yang saya dapatkan itu adalah sebesar 3.250.000. Dan yang saya dapatkan adalah sebesar 4.062.500. Ini hitungan sederhananya teman-teman. Jadi, saya mengeluarkan barang sebesar 6.350 buat dapetin sesuatu senilai 7.262.000. Jadi yang saya dapatkan secara logika lebih gede teman-teman ya. Yang saya dapatkan logikanya lebih gede. Makanya kita bakal catat sebagai gain on sale of vehicle. Gain on sale of vehicle of computer, sorry saya salah ketik ini. Komputer boleh ya, nggak masalah. Kalian mau tulis plan aset pun boleh ya, nggak masalah. Saya nggak terlalu mempersulit untuk nama akun. Intinya kalian paham ini transaksinya gain atau loss ya. Kalian mau tulis off plan aset boleh, kalian mau tulis off computer boleh. Tapi kalau on disposal ya saya agak sedikit strict aturannya. Kalau misalkan dia terjadi transaksi pembuangan, langsung aja masukin loss on disposal of plan asset. Jadi kita sepakatnya pakai plan asset aja supaya konsisten aturannya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ini yang saya keluarkan. Yang saya keluarkan 6.350 berarti kita kurangin berarti ini ditambah dengan 4.062, kemudian kita kurangin dengan 6.350.000. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 912.500 untuk untungnya. Ya. Oke. Berikutnya kita bakal update list dari fixed asetnya. Kita update lagi, di mana di sini yang berubah itu cuma komputer doang. Di mana komputer yang semulanya itu masih sisa 3 unit ya. Sisanya 3 unit, sekarang berubah menjadi 2 unit karena dijual 1. Gitu. Lanjut berikutnya transaksi tanggal 28 Desember. Lagi-lagi mengganti oli untuk kendaraan. Ya, mengganti oli. Ganti oli itu kalau misalkan kita punya kendaraan ya, sama aja kayak kita servis teman-teman hitungannya. Sama aja kita kayak ya perbaikan yang memang perawatan istilahnya. Memang perawatan sesuatu yang dibutuhkan oleh fixed asset supaya tetap bagus jalannya. Maka kalau misalkan hal-hal seperti ini, nah, kembali ke teori tadi, ini nge-refernya ke revenue expenditure. Ya, tidak menambah kapasitas dan tidak menambah manfaat. Sehingga ini akan kita catat sebagai expense. Expense, dan akunnya adalah maintenance and repair expense pada cash. Nilainya sebesar 1.500.000. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk adjustment entries-nya. Karena di tanggal 31 ini cuma kasih keterangan peralatan digunakan selama 1.200 jam. Kita buat AJP-nya. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, ini list fixed asset kita yang paling up to date ya. Yang paling up to date, yang paling terakhir ya. Nah,
maka kita bakal buat jurnal penyesuaiannya pun berdasarkan list dari fixed asset kita yang paling terakhir atau paling up to date. Makanya saya menyarankan teman-teman tadi buat dari awal saya jelasin, saya selalu bikin kolom ininya ya. Di Excel kan enak ya, tinggal kopas ya. Di Excel kan enak, tinggal kopas. Tapi kalau di kertas ujian kalian tinggal ya kasih coret-coretan lah ibaratnya ya, catatan-catatan. Misalkan kalau ini hilang gitu, ini masuk gitu, ini hilang, ini masuk gitu. Jadi kalian tinggal update aja di kertas coret-coretan kalian kalau di ujian, ya nggak masalah. Oke, ini untuk mempermudah kalian juga pada saat menyusun jurnal penyesuaiannya. Pertama-tama kita bakal mulai dari line improvement dulu, ya, karena line kan nggak disusutin ya. Line nggak disusutin, maka kita bakal lanjut dari line improvementnya dulu. Untuk line improvement berarti kita masukin jurnalnya depre expense pada accumulated depreciation of line improvement. Kemudian berikutnya building, berarti kita masukin depre expense pada accumulated depreciation of building. Kemudian untuk yang komputer, berarti kita masukin komputer yang ini ya, yang old ya. Berarti kita masukin depre expense pada accumulated depreciation of computer. Lalu untuk yang komputer B-nya, depre expense pada accumulated depreciation of computer B, ya. Tapi kalau yang komputer, ini kan kebetulan satu ini ya teman-teman ya, satu jenis lah ya akunnya ya, sama-sama komputer ya, sama-sama komputer. Sebenarnya kalau sama-sama komputer di ujian saya nggak keberatan, kalian langsung gabungin, berarti depre expense pada accumulated depreciation of computer. Satu doang akunnya, ya satu doang jurnalnya, itu saya nggak masalah. Kan saya nggak mempermasalahkan teman-teman mau gabung atau enggak. Yang jelas teman-teman tetap harus melampirkan atau kasih notes gitulah seminimal mungkin dikasih notes. Gini kok cara ngitungnya, ya. Cara ngitungnya misalkan komputer lama X gitu nilainya. Terus yang komputer baru itu caranya Y gitu. Teman-teman harus melampirkan caranya. Karena kalau teman-teman nggak melampirkan dan teman-teman cuma langsung bikin satu jurnal doang, itu saya anggapnya salah, ya. Walaupun jawabannya benar, saya salahin. Kenapa? Karena caranya nggak jelas. Caranya nggak clear. Saya nggak paham gimana cara kalian dapetin angka di jurnal tersebut, ya. Jadi mau dipisah boleh, mau digabung boleh, selama kalau digabung caranya jelas, jalannya ada. Saya nggak mau teman-teman angkanya benar tapi jalannya nggak ada. Ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk vehicle, berarti kita masukin depre expense pada accumulated depreciation of vehicle. Wah, ini udah ada angkanya ya, sorry. Depre expense pada accumulated depreciation of vehicle, tapi nggak apa-apa, nanti saya jelasin angkanya dari mana. Kemudian berikutnya depre expense pada accumulated depreciation of equipment, ya. Nah, sekarang kita bakal hitung dulu dari line improvement, ya. Sebenarnya kalau udah AJP ini udah agak gampang teman-teman, nggak seribet transaksi yang di atas. Untuk line improvement, teman-teman tinggal baca aja nih list dari fixed asset-nya, di mana nilainya sebesar 24 juta, tanpa nilai sisa, strike line, dan 10 tahun. Maka kita tinggal masukin 24 juta, kita kurangin dengan 0, sebenarnya ini rumusnya kurang sih ya, kalau mau lengkap di sini saya kurangin dengan 0, biar teman-teman paham lah seenggaknya ya, kita kurangin dengan 0, kemudian kita bagi dengan umur manfaatnya selama 10 tahun, cuman teman-teman lagi-lagi lihat acquisition date-nya, ya, lihat tanggal akuisisinya atau tanggal perolehannya, di mana kita memperolehnya tanggal 4 Februari 2023, dan ini kita di tanggal 31 Desember 2023, berarti penyusutannya itu belum genap 1 tahun. Ya, belum genap setahun, maka teman-teman nggak boleh langsung masukin dibagi 10, selesai. Itu nggak boleh, karena dia mulainya dari 4 Februari. Makanya, kita kali dengan 11 per 12. Ya. Kita kali 11 per 12, maka dapatlah nilai penyusutannya adalah sebesar 2.200.000. Ini penyusutan selama 11 bulan terhitung dari tanggal 4 Februari. Lanjut. Berikutnya kita masukin depreciation expense of building-nya. Di mana caranya kita bakal lihat dari list yang paling terupdate ya, yang tadi sudah ada unsur si capital expenditure-nya. Berarti kita masukin ya 1.240.000 ya. Sorry. Sebelum saya lanjutin yang bagian ini, saya tadi sempat kasih tahu ya, pada saat kalian menghitung capital expenditure, kalian harus buat ya update-annya. Kenapa? Karena update-annya ini bakal kita pakai buat nyusun AJP. Saya jelasin dulu kenapa nilai yang biru ini dimasukin ya. Kenapa nilai yang 30 juta ini dimasukin ya.
Tadi kan seperti yang saya bilang ya teman-teman ya, pada saat terjadi capital expenditure sebenarnya kita nggak buat AJP, tapi kita cuman kayak buat list hitungan doang nih, kita buat hitungan doang untuk tahu berapa penyusutan di awal tahun sampai di tanggal 30 Juni. Itu konteksnya ya, kita buat jurnal penyusutannya. Oke. Nah, sekarang nanti jurnal AJP-nya itu bakal ditumpuk ya, ditumpuk di akhir tahun ya, ditumpuk di akhir tahun. Ya, makanya kita harus hitung dulu nih penyusutan dari tanggal 1 Januari sampai ke 1 Juli, kemudian dari 1 Juli sampai ke 31 Desember. Ya. Tadi yang di tanggal 1 Januari sampai 1 Juli itu kebetulan sudah kita hitung di bagian perhitungan capital expenditure-nya. Makanya kalau teman-teman hitung itu jangka waktunya selama 6 bulan dan dapat nilainya sebesar 30 juta. 30 ini wajib ya, hukumnya wajib teman-teman masukin ke jurnal penyesuaian karena teman-teman tadi belum buat AJP di atas jurnal capital expenditure-nya. Oke, berarti masukin 30 juta yang tadi dari penyusutan sebelum capital expenditure-nya, kemudian ditambahkan dengan penyusutan dari tanggal 1 Juli sampai ke 31 Desembernya. Dimana kalau teman-teman hitung penyusutan dari tanggal 1 Juli ke tanggal 31 Desember itu ada selama 6 bulan. Makanya fraction-nya itu 6/12. Ya. Nah, 6/12 kemudian untuk penyusutan setelah capital expenditure-nya, berarti kita masukin 1.240.000.000, kemudian kita kurangin dengan 50 juta yang merupakan residual value, lalu kita bagi dengan sisa useful life-nya, yaitu selama 19 tahun, ya, selama 19 tahun, kemudian jangan lupa dikali dengan 6/12 ya, karena lagi-lagi saya tekankan kita cuma yang hitungan yang kedua ini ya, yang hitungan yang kedua yang saya blok ini dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desembernya, makanya kita kali 6/12. Oke, maka dapatlah nilai penyusutan untuk si buildingnya adalah sebesar 61.315.789,47. Sebenarnya 0,47 belakangnya. Tapi karena di soal ini dia bilang pembulatan ke satuan terdekat, berarti ya udah kita cukup sampai 789 aja. Jadi nggak perlu sampai angka di belakang koma gitu. Ya. Oke. Lanjut berikutnya terkait dengan komputer. Nah, untuk terkait dengan komputer, di sini ada dua komputernya. Jadi, saya lebih prefer teman-teman pisahkan untuk komputernya. Di mana untuk komputer yang old atau yang tua, yang dari tanggal 1 Juli 2020, kita akan hitung penyusutannya. Caranya adalah kita kurangin, ya, seperti biasa, harga perolehan dikurangin dengan nilai sisa, berarti 6350, kita kurangin dengan 100.000, kemudian kita bagi dengan useful life-nya selama 5 tahun, lalu dikali dengan 2. Karena nilai komputer lama yang masih ada itu sebesar 2, teman-teman. Maka kita kali dengan 2. Ya. Maka dapat nilainya adalah sebesar 2.500.000. Ya. Ini teman-teman harus teliti ya di bagian unitnya. Karena kalau misalkan unitnya banyak, itu dikalikan sesuai dengan berapa jumlah unitnya. Kalau cuma satu enak. Misalkan kayak land improvement atau building kan cuma satu doang, itu enak. Teman-teman nggak perlu kali-kali lagi. Tapi kalau untuk yang ini, yang unitnya lebih dari satu, teman-teman wajib kalikan ya. Karena kita menghitung untuk semuanya, bukan buat satu aset doang gitu. Kemudian untuk komputer B berarti kita kurangin lagi-lagi 7.200.000, kemudian kita kurangin dengan 100.000, kita bagi dengan 5, kemudian kita kali dengan 2. Ya, karena komputer B ini kalau kalian lihat tadi, dia belinya tanggal 8 Januari itu ada sebanyak 2 unit. Oke. Maka dapatlah nilai penyusutannya adalah sebesar 2.840.000. Next ke bagian vehicle. Nah, kalau di bagian vehicle, di sini vehicle-nya itu disusutkan dengan metode double declining. Dia sendiri yang beda, teman-teman ya. Yang lainnya straight line, dia ini double declining. Oke. Nah, untuk yang double declining seperti biasa kita bakal cari dulu ya rate penyusutan per tahunnya, ya, rate penyusutan per tahun. Di mana ini sebenarnya dari tadi udah muncul ya contekannya, cuman baru saya jelasin. Caranya seperti biasa kalau double declining berarti 100%, ya, 100% kita bagi dengan umur ekonomisnya, ya, umur ekonomisnya, kemudian kita kali dengan 2. Ya, kita kali dengan 2.
Sehingga dapatlah nilai penyusutannya itu adalah sebesar 25% per tahunnya. Ini untuk rate-nya doang. Nah, sekarang kita akan hitung berapa penyusutan si vehicle-nya. Kalau di tahun pertama masih gampang ya teman-teman ya, kayak yang tadi saya jelasin di atas ya, yang transaksi pertukaran tadi ya, agak gampang. Teman-teman tinggal kali aja nih, tinggal kali berarti 90 juta, yang harga perolehannya kita kali dengan 25%. Nah, habis dapat 25%, jangan lupa nih, kita lihat dulu, dia dibelinya pada tanggal 4 April ya, 4 April dia belinya. Maka kalau dia belinya 4 April, belum full dong ya. Atau dia kan memperolehnya dari pertukarannya tanggal 4 April, itu belum full setahun. Makanya itu harus teman-teman kalikan lagi dengan fractionnya, di mana dari 4 April sampai ke 31 Desember itu ada jangka waktu selama 9 bulan. Masukin deh 9 bulan. Oke. Kemudian dapat nilainya sebesar 16.875 ya. Lanjut, terakhir equipment. Equipment adalah gampang karena dia unit of activity. Kita lihat equipment-nya adalah sebesar 12 juta untuk harga perolehannya. Nilai sisa nggak ada, 0, berarti 12 kurang 0. Kemudian kita kali dengan 1.200, kenapa? Karena dia bilang untuk khusus tahun untuk peralatan itu digunakan selama 1.200 jam. Oke, berarti 1.200 kita kali dengan 1.200, kemudian kita bagi dengan 9.600. Kenapa? Karena kapasitinya itu sebenarnya nggak harus ini ya. Kita nge-refer ke sel ini aja karena sudah saya buatin listnya. 1.200 kita bagi dengan 9.600. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 1.500.000 per tahunnya. Gitu. Ya. Nah, dengan selesainya pembuatan jurnal penyesuaian, berarti pembahasan problem 6 kelar ya. Memang untuk plan aset ini saya harus jelasin pelan-pelan, harus teliti karena ya banyak jebakan-jebakan gitu. Kalau teman-teman nggak cermat, nanti bagian AJP-nya pasti salah angkanya ya. Jadi kalau kalian salah nih ngerjain di bagian atas, nanti di bagian bawahnya pasti ada kesalahan. Oke, sampai sini dulu video kita untuk pertemuan kali ini. Apabila selama saya menyampaikan materi tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada salah kata dan sejenisnya, saya minta maaf. Ya, kita bakal ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Ya, sekian dan bye-bye.